biokimia ya. Stres biokimia itu gini, kalian punten yang pulang kerja bolak-balik naik motor, itu kan apalagi di daerah kota besar ya, kalian tuh akan terpajan sama asap knalpot, dimana kan asap knalpot itu kan mengandung tembaga gitu ya, juga mengandung zat-zat karsinogenik gitu. Nah itu merupakan stres biokimia. Jadi tubuh kalian tuh stres karena selalu terpajan sama zat-zat biokimia gitu. Atau kalian selalu terexposure sama makanan-makanan junk food, ultra processed food. Nah itu usus kalian bisa stres yang diakibatkan sama zat kimia, itu namanya stres biokimia. Jadi stres itu bukan cuman gue stres gitu ya, mikirin gaji yang gak naik-naik gitu ya. Jadi stres itu banyak etiologinya. Nah itu ada stres biokimia. Ada lagi stres fisik kak, misalnya gini, kakak yang kerjanya misalnya pegawai bank deh ya, duduk terus tiap hari, terus kodarullahnya bos kakak itu bukan tipe kali yang mengedepankan ini tempat duduknya ergonomis nggak sih buat karyawan kita gitu, nggak mikirin ke ergonomisan ruang kantor kakak. Jadi tuh kakak dibiarkan terus-terusan duduk dalam waktu yang lama gitu, akhirnya kakak ngerasa pegel, tulang belakang kakak ngerasa pegel. Nah itu dapat mengakibatkan stres fisik. Atau misalnya kakak yang guru SPG harus wajib pakai sepatu hak tinggi gitu ya kak, itu kan lama-lama kan akan gak nyaman. Nah itu menimbulkan stres fisik. Nah tubuh kakak juga bisa stres karena tekanan fisik di situ gitu ya kak. Jadi yang mau aku sampaikan adalah stres itu luas gitu ya teman-teman. Jadi silahkan dikoreksi apa saja yang membuat kalian stres. Nah apa tadi pertamanya aku mau menjelaskan apa saja yang dapat mengakibatkan perubahan dari anekaragaman dari mikrobioma ya. Pola makan tentu aja, kemudian stres, konsumsi obat-obatan, baik obat medis maupun obat herbal, obat terlarang, perokok gitu, segala obat-obatan itu ya, itu bisa dapat merusak mikrobioma kita. Nah, kalau misalnya kakak terus-terusan terpajan sama faktor tadi, kan mikrobioma dalam usus kita kan bisa berubah tuh. Nah, perubahan ini menimbulkan efek negatif. Untuk itu, misalnya nih, Dom saya nggak bisa dom, kayak mana lah saya mau berubah kantor, orang saya kerjanya di situ gitu, apalagi saya PNS nggak mungkin mutasi gitu ya. Atau dom saya kan ibu guru yang harus pakai pantofel, gimana lah saya harus nggak pakai sepatu. Berarti kan ada sesuatu hal yang tidak bisa kakak hindari. Nah oleh sebab itu kemungkinan kakak terus-terusan terexposure sama faktor stres itu kan akan terus-terusan terjadi. Untuk mengurangi efek samping dari stres yang kakak hadapin, kakak pertahankan mikrobioma usus kakak dengan konsumsi probiotik. Itulah kenapa aku merekomendasikan untuk kakak konsumsi probiotik. Sehat walafiat pun aku anjurkan untuk konsumsi probiotik. Karena banyak banget teman-teman itu yang nggak paham definisi sehat itu apa gitu ya kak. Definisi sehat itu luas ya kak, nggak cuma sehat secara fisik, tapi sehat secara psikologis, terbebas dari semua faktor stres. Kakak tidak memiliki faktor resiko apapun, itu definisi dari sehat. Tapi kalau misalnya kakak saat ini tidak ada keluhan dong, tapi saya masih hidup di lingkungan yang memiliki potensi faktor resiko yang berat, itu berarti kakak belum sehat secara sempurna gitu kak. Jadi itulah tujuannya kenapa aku memberikan arahan, walaupun kakak sehat walafiat nggak ada ngerasa keluhan, tetap konsumsi probiotik. Semoga membantu ya kak. Aku ngomongnya kelamaan ya, jadi udah 99 plus aja nih. Kakak toko saudara, are you there? Dom, orang tua minum magnesium glycinate tapi katanya jantungnya berdebar dan suka pusing, kenapa ya? Oke, kita bahas dulu magnesium glycinate. Kakak Sultan tadi aku baca ya. Teman-teman ya, aku akan bahas bagaimana, sebentar. Dom, HbA1 55, konsumsi berberin dan cuka apel aturannya gimana? Berberin, cuka apel boleh diminum berbarengan ya kak. Cuka apel 2 sendok makan ditambah segelas air sebelum makan, berberin juga 1 kapsul sebelum makan. Aku akan bahas dulu ya teman-teman, sebentar. Aku scroll ke bawah dulu ya. Mohon maaf nih yang pertanyaan dari kakak toko saudara ya. Karena kita bersaudara, maka aku akan jawab. Gini ya teman-teman, aku akan bahas beberapa kondisi yang tidak boleh sama sekali konsumsi konsumsi magnesium, atau kondisi yang hati-hati gitu ya. Pada dasarnya itu semua suplemen vitamin D3, magnesium yang dasar ya, dan zinc itu boleh dikonsumsi. Tapi memang ada kondisi khusus yang mengharuskan kalian untuk berhati-hati. Apa saja? 1. Vitamin D3. Teman-teman harus hati-hati konsumsi vitamin D3 ketika kalian memiliki kondisi 1. Hipertiroid.
Hipertiroid itu bukannya nggak boleh ya, tapi kalau semua pasien hipertiroid, kalau mau konsumsi vitamin D3, maka kalian harus monitoring dulu kalsium dalam darah kalian. Kalau kalsiumnya itu normal, dalam darah kalian normal, maka silahkan langsung konsumsi vitamin D3. Tapi kalau ternyata kalsium dalam darah kalian tuh tinggi, maka jangan dulu konsumsi vitamin D3, tapi yang dikonsumsi adalah K2 dan magnesium. Itu satu, hipertiroid. Dua adalah kanker. Untuk kakak-kakak yang kanker di sini, apapun jenis kankernya, di fase stadium apapun, dalam pendapat profesional aku dan pendapat yang sebijaksana mungkin, kanker itu pasti membutuhkan vitamin D3, pasti kak. Tapi ada kondisi di mana pasien kanker ini lagi menghasilkan kalsium yang berlebih-lebihan. Nah, kalau kakak lagi berada di fase kalsium kakak berlebihan, kakak konsumsi vitamin D3 ceder, jadi makin efek samping dia kak gitu. Jadi kalau pasien kanker, karena aku di sini nggak ketemu kakak secara langsung, aku harus melepaskan informasi yang aman, yang nggak beresiko untuk kakak. Jadi kita main cantik aja ya kak. Jadi untuk semua pasien kanker, kalau minum vitamin D3 lebih baik cek kalsium dalam darahnya dulu. Kalau kalsium dalam darah kakak normal, senormal-normalnya langsunglah konsumsi vitamin D3 K2. Untuk pasien kanker, aku hanya bisa mendoakan semoga kakak kuat berjuang melewati ini. Dan kalau boleh ya kak, aku hanya cerita memberikan informasi yang berimbang untuk kakak, teman-teman pejuang kanker di sini. Kalau di functional medicine tentu aja ini akan terjadi kontroversi ya kak, tapi aku niatnya baik. Kalau misalnya kakak mau mencari tahu lebih dalam, itu harus mencari tahu lebih dalam. Di functional medicine, untuk menghambat aktivitas kanker, dosis vitamin D3 nya itu 50.000 IU per hari kak. Itu di functional medicine itu ada terdapat di protokol Coimbra. Jadi itu aku nggak bilang kakak harus konsumsi vitamin D3 50.000 IU ya kak. Tapi kalau kakak mau belajar lebih dalam, mempertimbangkan, silahkan kakak cari beberapa jurnal referensi yang terkorelasi sama protokol Coimbra. Karena tuh protokol Coimbra itu yang menginisiasi penggunaan dosis vitamin D3 di atas 30.000 IU pada kondisi autoimun. Itu memang terbatas ya kak, aksesnya itu terbatas. Tapi kalau kakak mau cari-cari, itu ada kok kak, pasti ada yang bahas. Kalau untuk cancer, vitamin D3 nya itu tuh idealnya 50.000 IU per hari. Aku hanya memberikan informasi, jangan langsung dilakukan, cari tahu dulu, belajar dulu, kalau yakin baru ikutin ya kak. Karena dosis tinggi itu adalah dosis yang kontroversi ya kak, jadi pelajarin dulu dan matang. Oke, lipoma bukan termasuk kanker kakak, itu jinak. Tadi aku mau bahas apa? Kanker. Oke. Jadi kondisi yang harus hati-hati dalam kondisi konsumsi vitamin D3 adalah hipertiroid dan kanker. Kalau kalsium kalian normal, silahkan langsung konsumsi vitamin D3 K2 dan magnesium langsung. Nah, kemudian magnesium. Teman-teman yang konsumsi magnesium harus hati-hati. Kalau aku bilang hati-hati ya, bukan nggak boleh, tapi harus hati-hati. Kalau misalnya kalian mengalami kondisi hipotensi, kakak GG kali makasih ya, hipotensi. Misalnya kakak hipotensi nih dengan tekanan darahnya 90/6, di bawah 90/60. Tunda dulu konsumsi magnesiumnya. Jangan dulu konsumsi magnesium karena magnesium itu dapat menurunkan tekanan darah. Khawatirnya kakak siapa tadi yang orang tuanya kakak atau saudara, orang tuanya memiliki kecenderungan untuk terjadi hipotensi. Setelah konsumsi magnesium timbul efek samping gitu. Kondisi yang kedua adalah teman-teman yang memiliki gagal ginjal, yang sudah cuci darah, itu hati-hati konsumsi magnesium. Aku bilang hati-hati ya, bukan nggak boleh. Aku bilang hati-hati. Hati-hati ini artinya jangan konsumsi kalau kakak tidak konsultasi dulu ke dokter fungsional. Kalau setelah konsumsi di ACC silahkan go on. Tapi kalau nggak jangan ya kak, karena beresiko. Pasien-pasien yang cuci darah beresiko untuk konsumsi magnesium. Yang ketiga adalah kondisi hipotiroid yang lagi heboh-hebohnya. Misalnya kakak hipotiroid kakak tuh ngebuat kakak bener-bener capek, lelah, pokoknya itu tuh kakak lagi kambuh-kambuhnya, heboh-hebohnya gitu ya. Tunda dulu konsumsi magnesium karena takutnya dapat memperlambat metabolisme kakak. Tapi kalau udah lewat fase heboh-hebohnya, saya hipotiroid dong, tapi saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari, silahkan boleh konsumsi vitamin magnesiumnya. Nah, kalaupun ada nih Bapak Suparno itu juga kemarin chat, saya habis minum magnesium timbul efek samping. Teman-teman, walaupun suplemen sekalipun, air putih sekalipun ya, kalau misalnya kita minumnya misalnya nggak tepat glek gitu ya, atau minumnya kedikitan, atau minum kebanyakan, itu kan berpotensi negatif. Intinya adalah semua hal yang masuk ke dalam tubuh kalian itu pasti memiliki potensi resiko efek samping.
Tapi bukan berarti dia otomatis tuh jelek. Misalnya kakak minum air putihnya itu tuh buru-buru geleg-geleg, akhirnya buat kakak sendawa. Bukan air putihnya yang jelek, tapi yang kakak perbaiki adalah mekanisme cara minumnya, biar kakak bisa mendapatkan benefit dari air putih ini. Begitu juga dengan suplemen. Selama kakak tidak memiliki kondisi hati-hati yang aku sampaikan tadi, tapi kalau kakak minum suplemen contoh magnesium kemudian timbul efek samping, mohon untuk tidak langsung berhenti, tapi mencari tahu kenapa ya kok saya minum magnesium, saya yakin nih produk ini asli gitu ya, kenapa ya saya minum magnesium kok jadinya makin efek sampingnya jadi ada gitu. Teman-teman, ketika kalian konsumsi suplemen, terutama vitamin D3K2 dan magnesium timbul efek samping, yang harus kalian lakukan adalah memperbaiki pola makannya. Cut semua gula, cut semua junk food dan ultra processed food. Karena makanan-makanan tadi itu menghambat aktivitas penyerapan usus kita dalam menyerap vitamin dan mineral. Jadi, makanya tuh ada dokter functional medicine tuh yang menjelaskan bahwa kalau mau dapat benefit optimal dari magnesium, sebelum konsumsi magnesium itu minum cuka apel. Karena tuh cuka apel itu kan mempersiapkan lambung kita untuk dapat menyerap menyerap mineral magnesium itu lebih optimal. Itu ada kak teorinya gitu. Jadi tuh kalau misalnya siapapun di sini yang minum suplementasi, terutama ya vitamin D3K2 dan magnesium timbul efek samping, mohon untuk koreksi dulu pola makannya. Kalau iya dong saya masih makan seblak, saya masih makan junk food, ultra processed segala gula gitu, stop dulu kak, tunda dulu magnesiumnya, berhenti dulu minum magnesiumnya, kemudian kakak perbaiki pola makan. Misalnya nih kakak perempuan, berat badan kakak misalnya 50 kilo, nah kakak mau konsumsinya magnesium yang merek Glycinate Solaray contoh ya kak, itu kan magnesium glycinate solaray itu kan sebentar 4 kapsul per hari kan kak. Jadi kakak jangan langsung minum 4 kapsul, misalnya kakak satu kapsul dulu per hari, lihat oh aman dong, nggak ada masalah, naikin jadi 2 kapsul, aman nggak ada masalah, naikin jadi 3 kapsul. Tapi kalau di 2 kapsul timbul efek samping, pertahankan dulu di 2 kapsul sampai badan kakak toleransi gitu ya kak, sampai lambung kakak siap, sampai benar-benar kakak bisa mencerna itu dengan baik. Begitu ya teman-teman, kalau misalnya kalian yakin kalau misalnya produknya asli ya gitu. Itu jawaban aku ya kak untuk teman-teman yang mengalami efek samping ketika kalian konsumsi magnesium. Vitamin D3 dalam tubuh kalian itu tidak bisa bekerja kalau magnesiumnya itu tuh kurang. Magnesium dalam tubuh kalian itu tidak bisa bekerja kalau vitamin D3-nya itu kurang. Memang ada fase di mana kalian itu perlu adaptasi dulu ketika kalian mencoba konsumsi vitamin D3K2 magnesium, karena mungkin saja punten mohon izin modalitas kalian tuh gak bagus. Asam lambungnya tidak optimal, mikrobioma dalam usus kalian itu gak oke gitu. Jadi modalitasnya itu tuh gak bagus. Makanya tuh ya ada cobaan sedikit lah waktu kalian mau konsumsi suplemen gitu, karena penyerapan suplemen itu tergantung dari asam lambung dan mikrobioma dalam usus kita. Begitu ya kak penjelasan aku, semoga membantu. Kakak Oma Tekstil pertanyaannya, kalau hipokalemi dok, hipokalemi kakak nilai skornya berapa kak? Dok aku eksim, kak harus konsumsi apa? Oke, semua yang eksim di sini, semua yang alergi di sini, entah itu eksim, dermatitis, entah itu kalian biduran, entah itu kalian rinitis alergi, konjungtivitis alergi, asma, semua hal yang berkaitan dengan alergi, silahkan mempertimbangkan vitamin D3K2, kemudian 20.000 dia gengs. Alergi itu tanda kekurangan vitamin D3. Jadi kalau kalian konsumsi cuma 5.000, 10.000 itu lama sembuhnya lama. Jadi di 20.000 kalau dari sisi aku ya kak. Di 20.000 IU setelah sarapan, kemudian kakak pertimbangkan konsumsi zinc quercetin itu 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Tapi kekurangannya semua yang aku sebutkan ini ada di Domi Klinik, cari aja, ubek-ubek aja tuh etalase ya. Zinc quercetin ya, zinc quercetin itu kekurangannya mengandung vitamin C. Nah untuk teman-teman yang gastritis kan nggak bisa tuh konsumsi vitamin C dulu. Jadi kalau kalian eczema, pilihnya zinc selenium copper yang nggak ada vitamin C-nya. Tapi kalau nggak ada, gaskan minum yang zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sudah makan. Kemudian karena kalian konsumsi vitamin D3-nya 20.000 IU, tentu aja harus konsumsi magnesium toh. Jadi magnesiumnya dikonsumsi, dan tambahannya adalah probiotik. Segala kondisi alergi wajib konsumsi probiotik. Wajib hukumnya nak konsumsi probiotik ya, nggak bisa enggak. Karena alergi berarti kan usus kalian lagi terserang nih. Jadi tuh butuh bantuan nih, bala bantuan nih si mikrobioma dalam ususnya. Jadi wajib perlu probiotik. Itu yang wajib ya kak, vitamin D3K2, zinc quercetin kalau nggak ada mah, kalau ada mah zinc selenium copper, kemudian tuh magnesium dan probiotik. Itu wajib. Kalau kakak ada rezeki lebih, dok uang saya masih lebih, saya mau beli tambahan apa lagi, aku rekomendasikan adalah omega 3 fish oil ya kak.
itu baik untuk membantu peradangan pada eczema, gitu ya kak. Hipokalemi kakak berapa nih kakak Omah Tekstil? Kalau bisa di keranjang kuning ditambah penjelasan larut dalam lemak. Oh oke. Kakak Ira Juliet terima kasih ya. Apa namanya? Terima kasih kakak, ntar aku suruh admin lempar tugas. Kakak Omah Tekstil, hipokalium itu ketika kalian kekurangan kalium. Kenalan dulu sama kalium ya. Kebutuhan hidup kita itu adalah udara, air, natrium, sama kalium atau potasium. Kalium itu merupakan mineral yang penting banget untuk tubuh kita. Kekurangan kalium itu bisa mengakibatkan berbagai gangguan seperti hipertensi, kemudian kalian mengalami penurunan fungsi ginjal derajat 1-2, itu bisa karena kalian mengalami gangguan dari kaliumnya. GERD kronik yang gak kelar-kelar itu bisa mengakibatkan penurunan kalium. Atau leaky gut itu bisa mengakibatkan penurunan kalium. Atau ada masalah dengan jantung kalian, itu juga bisa, atau gagal ginjal juga bisa gitu. Jadi kakak Omah Tekstil secara bijaksananya adalah kakak harus cari tahu dulu apa dasar penyebab kenapa kakak kekurangan kalium, itu yang pertama. Harusnya kakak udah dikasih obat medis sama dokter konvensional ya. Kalau di konvensional dan di fungsional untuk hipokalium sama, kita pakainya itu tuh adalah KSR. Harus di bawah pengawasan dokter ya kak. Tapi kalau kakak mau ada gambaran, kakak bisa cari namanya KSR ya kak. KSR itu dosisnya 600 mg, bisa kakak konsumsi 1 hari 2 kali. Tapi harus di bawah pengawasan dokter ya kak. Minta konsultasi ke dokter konvensional ya kak. Kakak D. Braga, untuk hipertensi dan asam lambung D3K2 magnesiumnya gimana dosisnya? Kemudian kapan waktu minumnya? Oke. Kemarin ini kita kakak D. Braga masih di sini kan D. Braga. Kemarin aku membahas tentang teori yang menyebutkan kenapa ya pasien-pasien hipertensi itu mengalami perbaikan ketika konsumsi kombinasi vitamin D3K2 dan magnesium gitu. Yang pertama adalah yang aku sudah jelaskan tadi ya, resistensi insulin itu merupakan tanda kalian kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Jadi hipertensi itu merupakan termasuk dalam resistensi insulin. Nah, untuk teman-teman yang sehat walafiat, cakep, nggak ada masalah hidup apapun gitu ya, sehat walafiat, itu vitamin D3-nya itu 10.000 IU. Memang ini konsep yang berkebalikan sama dokter konvensional, karena ada dokter konvensional tuh yang ngebolehin hanya 1.000 ya. Tapi kalau aku kurang ya, 50.000 itu mah kanker, 10.000. Sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, 10.000 IU dari pendapat aku. Pendapat aku ini pernah aku jelaskan di VT. Aku menghitung bagaimana kenapa sih bisa keluar dosis 10.000 IU itu, dihitung berdasarkan konversi, sudah dikonversi satuannya, kemudian aku hitung berdasarkan perkalian jumlah rata-rata liter darah dalam tubuh kita. Silahkan ditonton ya kak, kalau mau jelasin live panjang ya kak, silahkan ditonton, nanti kakak dapat jawaban, oh kenapa Domi nyuruh 10.000 gitu ya kak. Oke, sehat walafiat. Karena kakak Braga ada masalah, yaitu hipertensi, tentu aja nggak 10.000 gengs, 20.000 minimal yang harus kakak konsumsi. Vitamin D3 20.000 IU dikonsumsi sudah makan, sarapan, kemudian magnesiumnya kakak pakai yang magnesium glycinate, minimal dosis di 400 mg sampai 500 mg. Kalau misalnya kakak pakai si magnesium misalnya Dr. Best 400 mg, jadi kakak konsumsinya 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur. Atau kakak pakai magnesium yang kekuatan ekstra yang 500 mg tapi lagi habis, mohon maaf ya, kakak konsumsinya 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur gitu. Jadi itu cara konsumsinya ya kak. Kalau ada masalah, apapun masalahnya, pokoknya dosis vitamin D3-nya dinaikin. Tapi kalau sehat walafiat, cakep, nggak ada masalah, 10.000 aja cukup ya. Dok, Kakak Alis, terima kasih sudah bertanya ya pertanyaannya. Dok, saya CA endometrium, sudah selesai treatment. Treatmentnya apa kak? Kemo tak? Tidak minum obat apapun, tapi saya GERD, amankah D3K2 dan magnesium? Kak, aku banyak sekali ketemu sama pasien-pasien yang post treatment kemo, kemudian post itu setelah konsumsi obat-obatan TB paru gitu ya kak, itu mengalami GERD. Karena tadi teorinya konsumsi obat-obatan itu dapat merubah pH lambung kita. Nah, kalau pH lambung kita berubah, aturannya asam berubah menjadi basa, itu kan menimbulkan kondisi GERD. Makanya tuh teman-teman yang riwayat zaman dulunya konsumsi obat-obatan medis itu bisa berpotensi mengakibatkan GERD gitu. Oke.
uh, Kakak Alis, yang aku tadi bahas adalah kondisi yang hati-hati mengkonsumsi vitamin D3 pada kondisi kanker dan hipertiroid. Saat ini kakak udah post treatment, aku berdoa kakak udah dalam kondisi stabil. Seharusnya kalsium dalam tubuh kakak tidak ketinggian, seharusnya. Tapi biar main cantiknya ya kak, aku rekomendasi kakak untuk cek kalsium dalam darah kakak dulu berapa. Kalau range-nya normal, kalsium dalam darah kakak Alis itu normal, langsung kakak konsumsi vitamin D3K2 berdasarkan pendapat aku ya kak, 50.000 IU pendapat aku. Tapi tetap aja ini adalah dosis kontroversi, banyak sekali dokter konvensional yang gak setuju, aku paham. Jadi belajar dulu yang matang ya kakak Alis. Kalau yakin lakukan, kalau nggak yakin jangan. Semua itu harus berdasarkan keyakinan dulu ya. Keyakinan itu hadir kalau kita punya ilmu yang cukup. Jadi kakak pelajarin dulu ilmunya, yakin lanjutkan. Tapi kalau nggak yakin jangan. Kalau kakak merasa ketakutan, aduh dong 50.000 kebanyakan gitu ya, oke, mainnya di 20 atau 30.000 IU. Magnesiumnya wajib, magnesium dan vitamin D3K2 itu aku sarankan banget untuk menjaga imunitas, apalagi kalau kakak bener-bener udah ada kondisi spesial seperti post CA endometrium, kemudian kakak ada GERD, ini kan kondisi spesial kan, makanya tuh wajib konsumsi D3K2 dan magnesium. Selama kalsium dalam darah kakak itu normal, aman. Tapi kalau kalsium dalam darah kakak tinggi, kakak jangan konsumsi D3, yang kakak konsumsi hanya K2 dan magnesium dulu selama 3 minggu, kakak ulang lagi cek kalsium dalam darahnya, kalau udah normal baru konsumsi D3, K2 dan magnesium. Begitu ya kak. Kakak GG kali, bener gak sih dok kalau kita lagi kondisi imun turun D3 dinaikin dosisnya? Betul. Kak, tahu nggak faktor resiko yang aku punya itu apa kak? Aku tuh suka kurang tidur. Jangan dicontoh ya, tapi faktor resiko yang aku punya itu aku kekurangan tidur. Jadi aku kalau lagi kurang tidur, aku meningkatkan dosis vitamin D3 aku menjadi 20.000. Tapi kalau aku cakep, sehat, lagi nggak ada faktor resiko apapun gitu ya, aku cuma minum 10.000. Jadi kalau misalnya kalian lagi alergi, bersin-bersin, apapun itu kondisinya, naikin 20.000, nggak apa-apa. Domi kakak XXX, oh iya, Domi HbA 1C 7,1, HDL 33, LDL 177, triglyceride 226, Urium 13. Kakak, sebentar ya. Kakak, ini aku bahas dulu tentang perkolesterolan ya. Nah, aku suka nih kalau teman-teman yang mau nanya kayak kakak XXX ya, spellingnya apa ini XXX, kasih data yang lengkap, itu menarik, langsung aku bahas. Tapi kalau datanya setengah-setengah tuh aku mau bahasnya itu pasti aku bakal nanya balik gitu. Kakak XX ini HbA 1C 7,7, normalnya HbA 1C itu di bawah 5,7. Kenapa mata aku udah berat ya? HbA 1C itu normalnya di bawah 5,7 ya gengs. Di bawah 5,7 itu normal, di atas 5,7 sampai 6,5 itu prediabetes, di atas 6,5 itu diabetes. Kakak XX 7,1 punten, berarti kakak diabetes ya kak. HDL itu, kalimat sederhananya HDL itu adalah lemak baik yang melindungi kalian. 33 itu kerendahan kakak ya. LDL 177. Jadi begini, kalau LDL kakak 177 itu secara kertas itu normal, secara kertas tuh kak. Tapi kalau misalnya dilihat dari kok HbA1c kakak itu nggak normal ya kak. Misalnya tuh kolesterol total kakak misalnya di 150 itu normal, tapi di functional medicine itu nggak melihat berapa LDL dan kolesterol totalnya. Yang kami lihat adalah ada nggak sih kontribusi oksidasi dari gula. Nah, di sini ada banget kak, trigliserida 226 di mana normalnya di bawah 150, HbA1c 7,1 di mana normalnya di 5,7, punten ya, LDL itu tergantung dari labnya ya kakak ya, 177 ada yang bilang itu tinggi. Ini berarti ada oksidasi yang, jadi sebenarnya kolesterol itu sehat ya kak, so kolesterol itu tuh baik. Nah kolesterol itu bisa berubah menjadi jahat ketika dia teroksidasi sama gula. Nah trigliserida dan HbA1c kakak yang tidak normal ini menggambarkan adanya kelebihan gula dalam tubuh kakak. Jangan mikirin suplementasi dulu kakak SS, yang kakak pikirin adalah gimana caranya kakak bisa berhenti makan gula. Bagaimana caranya kakak bisa berhenti makan gula itu adalah langkah pertama yang harus kakak lakukan ya. Teman-teman aku cerita sebentar aja ya. Dulu waktu aku lagi menjalani jadi dokter, itu kan ada fase koas toh. Di koas itu aku pernah ketemu sama pasien tabrakan KLL.
Kemudian tuh pasiennya mengalami patah tulang terbuka, kebukanya gede banget, kebuka dengan perdarahan aktif yang dapat mengancam nyawa karena bisa berisiko pasiennya kekurangan darah. Kan kalau kita kekurangan darah bisa menyebabkan kematian toh gitu. Jadi mau nggak mau dokter ortopedinya itu harus melakukan tindakan operasi segera gitu. Nah, sebelum kita melakukan tindakan operasi itu pasti dokter penyakit dalamnya dan dan dokter anestesi biosnya itu minta harus tahu dulu bagaimana profil kondisi pasien. Diperiksa lah, salah satunya indikator yang diperiksa itu gula darah, jeder. Waktu diperiksa gula darahnya berapa? 400-an. Tentu aja nggak mau nih dokter ortopedi dan dokter anestesinya, bahaya banget nih operasi dengan kondisi gula yang seperti ini, sehingga dokter penyakit dalamnya itu harus melakukan regulasi SOP bagaimana sih nurunin gula dalam waktu yang cepat gitu. Sama dokter penyakit dalamnya, singkat cerita di drip itu ditetesin insulin ya, ada yang diinjeksi dan di drip insulin. Kemudian turun dalam waktu kurang dari 24 jam turun gulanya menjadi di bawah 200. Saat itu aku yang koas ya, keren banget ya gitu, dalam waktu kurang dari 1 hari bisa menurunkan gula dari 400 ke 200. Aku yang masya Allah, amazing banget gitu ya Kak. Kemudian pasien ini singkat cerita dioperasi, sukses operasinya, alhamdulillah berhasil. Kemudian aku ketemu pasiennya di Bangsal. Pasien ini di Bangsal kan datang tuh, segala orang dari penjuru desa datang tuh untuk menjenguk pasien ini gitu. Gulanya 400 kan sebelumnya kan, karena pasiennya merasa udah disuntik insulin, jadi itu dia bebas makan apa aja gitu kan. Kan kalau orang Indonesia tuh kalau ada orang sakit ngasihnya apa? Roti tawar, susu gitu kan, buah gitu kan, semua yang memiliki kandungan gula toh gitu. Jadi tuh pasien itu tuh kayak nggak ada beban hidup gitu loh, kan makan aja dia gula-gula itu kan. Kemudian itu pulang, datang lagi dalam 2 minggu kemudian, datang dengan kondisi luka operasi yang jelek. Punten, mohon izin membusuk dari sisi aku sebagai dokter koas, menilainya oh my god ini lukanya kok jelek banget gitu. Kemudian di UGD dilakukan pemeriksaan ulang gula darah, jeder, gula darahnya 500 kan. Padahal pasiennya itu udah dikasih obat insulin yang disuntik pulang sama dokter penyakit dalamnya, tapi datang lagi dengan kondisi luka yang gak bagus gitu. Jadi itu tuh dari sisi itu aku tuh, setelah aku belajar fungsional tuh aku tahu ternyata obat-obatan itu tidak benar-benar menghilangkan gula dalam darah kita Kak. Dia hanya melakukan efek manipulasi saja. Secara laboratorium mungkin iya, gula darah kakak setelah disuntikin insulin tuh jadi turun, mungkin iya secara laboratorium, tapi tidak benar-benar membuat gula itu hilang total dari darah kakak, karena itu adalah efek manipulasi saja. Cara terbaik untuk berhenti untuk lepas dari penyakit gula adalah dengan cara tidak makan gula. Itu adalah cara terbaik yang bisa kakak lakukan. Insulin itu efek sampingnya lumayan ya Kak gitu. Jadi kalau begitu juga dengan obat diabetes, gak usah aku bahas, kakak cari aja sendiri di internet, mungkin sudah ada tuh beberapa yang membahas efek samping dari obat-obatan gula gitu. Kalau misalnya kakak mau lepas dari efek samping obat gula, silahkan kakak mengkombinasikan obat gula kakak dengan suplementasi, tapi kakak juga harus berikhtiar jangan makan gula tuh kakak. Gimana bisa kakak tetap makan gula terus kakak berharap kakak sembuh dari diabetes? Mana bisa, itu nggak akan bisa ya Kak, karena balik lagi adalah di diabetes disebabkan karena kebanyakan makan gula. Jadi kalau kakak mau sembuh ya jangan makan gula, itu nggak ada debat sama sekali ya Kak. Kalau functional medicine tuh ketat banget, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan karbo, nggak boleh makan nasi dong, iya nasi kan karbo, singkong lah kan singkong karbo lah, ubi mantang kentang ya nggak boleh kan karbo gitu. Teori harus disampaikan, dikembalikan lagi ke pasien mau atau tidak gitu. Aku menerima masukan kalau misalnya dom saya nggak bisa langsung stop makan gula, saya nggak bisa langsung stop makan karbo. Ya udah, kalau misalnya kakak saat ini masih belum bisa stop total, kakak boleh masih bisa mengkombinasikan obat medis kakak. Ya sudah, konsumsi aja tuh obat medisnya sambil kakak bertahan ya Kak ya, berjuang untuk tidak makan gula dan karbo sama sekali. Kemudian masukin suplementasi dasar untuk diabetes. Apakah ini kakak? Yaitu vitamin D3K2, magnesium yang udah aku jelaskan tadi gengs, kemudian berberin dan kyolic blood sugar. Mana sih tadi ya? Ini adalah salah kakak. Kyolic, yang jatuh tadi toh. Ini adalah kyolic blood sugar sama berberin. Kalau kakak nggak ada masalah nyeri ulu hati sama sekali perih, konsumsi cuka apel. Kemudian dalam proses kita memperbaiki gula darah, kita perlu sekali bantuan puasa dan kita perlu sekali bantuan dari olahraga.
Jadi itu jangan suplementasi doang yang dikonsumsi kakak. Jangan kakak sibuk masukin insulin terus tapi nggak kelar-kelar penyakit gula kakak. Jadi hayuklah kita bangun dari tempat tidur, berolahragalah dan berpuasalah. Itu adalah cara terbaik untuk sembuh dari gula darah ya kak. Silakan untuk dipertimbangkan. Sekian ceritanya. Jadi makan apa dong gitu ya kak. Sebenarnya tuh kita itu karena tak kenal maka tak sayang aja kak. Banyak banget loh kak jenis makanan yang bisa kita konsumsi. Nggak hanya terbatas pada gula dan karbo kan. Masih ada sayuran, vegetable itu pada dasarnya tuh karbo. Tapi dia nggak buat lonjakan insulin. Protein, segala protein boleh kakak konsumsi. Ikan, ayam, daging, telur, seafood boleh selama nggak ada alergi ya. Silahkan kakak konsumsi. Lemak lah boleh atau kakak lemak. Kak zaman dulu aku takut banget makan lemak ya kak. Aduh gawat ini lemak gitu ya. Sekarang aku setiap hari makan lemak kak. Kenapa? Ada pola yang salah ya. Lemak itu sehat kak. Selama pengolahan itu benar. Contoh nih, kakak makan telur. Telur kan sehat toh. Tapi kakak makan telurnya misalnya pakai mie instan. Kemudian atau kakak pakein minyak yang apakah ketambahan sama bumbu-bumbu ultra processed food gitulah, itu si bumbu-bumbu tadi dapat mengoksidasi telur, jadi telurnya berubah jadi jahat, jadi lemak jahat lah dia gitu. Tapi kalau misal kakak konsumsi telur rebus, kemudian kakak konsumsi daging sapi, lemaknya pun, tapi kalau ngolahnya bener, misalnya tidak disantan, tidak pakai minyak yang sawit, nggak ada kontribusi dari ultra processed food, itu kakak bisa konsumsi gitu. Ini benar-benar ya kak, ingat tadi pasien aku yang di awal aku cerita dari 9,7 ke 5,4 itu dia tidak makan karbo dan gula sama sekali. Setiap hari ngemilnya telur, ayam, daging, sayur, itu aja bolak-balik kak. 6 bulan turun 5,4 gitu ya kak. Jadi pada dasarnya banyak yang bisa kita konsumsi tapi kita kurang eksplor aja. Atau karena orang Indonesia ya gengs, dari kecil udah dikenalin sama nasi, jadi kayak oh my god aku gak makan nasi kayaknya gak mungkin. Tapi bisa kak, insya Allah bisa ya. Dok, apa bisa? Kakak Hijratul. Dok, apa bisa? Vitamin D3K2 magnesium bisa menggantikan amlodipin. Sebulan ini rutin minum microlelate. Oke. Ini pertanyaannya spesifik. Oke, baik. Akan aku jawab ya teman-teman ya. Ibu Hijratul, Darussalam. Sebentar. Dok, penelitian hipertensi magnesium dosisnya berapa? Lah, ini kakak Molly, tolong diulang. Oke. Sama-sama kakak XX. Sebentar aku ngambil. Kak, ada di sini pasien hipertensi yang dikasih dokter PD-nya amlodipin atau kandesartan atau captopril, ramipril, hayo siapa yang di sini tunjuk tangan gitu. Itu adalah obat-obatan yang biasa digunakan berdasarkan tata laksana pelayanan kedokteran untuk kasus hipertensi ya kak. Jadi tuh kak, saya lodos tuh apa kak? Aku nggak apa lodok. Iya dok, kandesartan. Oke. Kak, amlodipin dan kandesartan itu termasuk dalam golongan channel blocker, kalsium channel blocker. Nanti kakak cari ya. Kalsium channel blocker itu fungsinya untuk ngeblok penumpukan kalsium dalam darah. Jadi secara sederhananya adalah berarti dari sisi konvensional pun itu mengakui bahwa penumpukan kalsium itu dapat berpotensi menimbulkan hipertensi. Makanya tuh kalau kakak berobat ke dokter, dokternya berpikir, dokter SPJP-nya berpikir, oh dia ini mah terjadi kayaknya karena kelebihan kalsium nih gitu. Terus kakak dikasih lah tuh obat amlodipin yang merupakan dan kandesartan yang merupakan golongan obat kalsium channel blocker. Nanti dicari ya kak, berarti kalsium channel blocker, dia untuk ngeblok si kalsium gitu ya kak. Nah, itu kakak pegang dulu teori ini ya. Ya, valazartan boleh. Kakak pegang dulu teori ini. Berarti obat amlodipin, kemudian kandesartan, valazartan itu aku nggak kenal. Aku nggak hafal ya kak sama merek dagang ya. Yang aku kenal itu isi kandungannya. Itu adalah golongan calcium channel blocker. Kemudian kak, kakak pegang dulu teori ini. Kemudian kita ke teori functional medicine. Kakak ingat vitamin D3K2 dan magnesium, ketika kakak konsumsi vitamin D3, maka Tensivas, betul, Tensivas itu kalau nggak salah amlodipin deh kak ya. Apa nih Fedipin ya kak, aku nggak hafal merek dagang kak, aku coba ingetnya golongan. Ketika kalian konsumsi vitamin D3, aku langsung tunjukin ya dari doang rekomendasi nih ya kak. Aku di sini ada vitamin D3 ya kak. Aku punya golongan Naturbel, aku punya brand Naturbel, punya dari Future Biotic. Ketika kalian konsumsi vitamin D3, maka kemampuan usus kita dalam menyerap kalsium itu menjadi 20 kali lipat lebih tinggi daripada kakak nggak konsumsi si vitamin D3. Oke, lah berarti bahaya dong saya konsumsi vitamin D3, berarti kalsium saya bisa ketinggian dong, misalnya gitu ya kak. Oleh sebab itulah anak-anak, makanya kalau konsumsi vitamin D3
di usia dewasa ya, kalau usia muda, anak-anak itu vitamin K2-nya bisa didapatkan dari protein hewani gitu ya. Tapi kalau dewasa, banyak banget yang udah terexposure sama makanan-makanan atau faktor resiko yang lain sehingga kalian membutuhkan vitamin K2. Makanya kalau konsumsi vitamin D3, konsumsilah K2, gengs. Karena K2 itu dapat mencegah penumpukan kalsium di tempat yang nggak benar. Misalnya nih, dia numpuknya di darah, dia menumpuknya di pembuluh darah di jantung, kan bahaya toh. Jadi itulah kontribusi kerja dari K2 agar si kalsium tadi nggak numpuk di pembuluh darah, dia numpuknya di gigi dan tulang gitu. Kalau kakak mau terhindar dari efek samping D3, makanya kakak minum K2 bersamaan gitu. Nah, gimana dengan magnesium dong? Ingat ya kak, magnesium itu fungsinya untuk mengatur metabolisme dari kalsium. Aku dikasih D3 tanpa K2 oleh dokterku, ganti kak, D3 K2 itu jauh lebih baik untuk kakak, apalagi kalau kakak 18 tahun dari sisi aku ya. Magnesium, kak ada satu rahasia penting ya kak, magnesium itu gunanya untuk melakukan metabolisme, regulasi terhadap kalsium. Kalau kakak kekurangan magnesium, maka kakak udah pasti akan kelebihan kalsium. Kalau kakak kekurangan magnesium, udah pasti kakak akan kelebihan kalsium. Kalau kakak kekurangan dari magnesium, udah pasti kakak akan kekurangan vitamin D3. Makanya aku bilang tuh, orang-orang hipertensi itu udah pasti kekurangan vitamin D3 K2. Kalau kakak kekurangan vitamin D3, kakak akan kekurangan magnesium. Kalau kakak kekurangan magnesium, maka kakak akan kelebihan kalsium. Kalsium ini bahaya kak untuk jantungnya. Makanya dokter SPJP kakak, SPPD kakak ngasih kakak obat kalsium channel blocker untuk ngeblok agar tidak terjadi penumpukan kalsium. Nah, dari sisinya functional medicine, dimana kami kalau ngobatin pasien itu tidak tanpa obat medis, kita pakainya vitamin D3, K2, magnesium, dan natosera untuk mencegah terjadi penumpukan dari kalsium. Mekanisme kerjanya sama-sama untuk mencegah terjadi penumpukan kalsium. Tapi kalau dokter konvensional makainya obat medis, misalnya Amlo, nifedipin, pakainya obat medis. Tapi kalau dokter fungsional pakainya vitamin D3, K2, magnesium, dan natosera. Jadi kalau kakak-kakak saat ini yang, dom tensi saya masih stage 2 nih dom, masih tinggi nih, 160 nih gitu. Kakak boleh mengkombinasikan dulu amlodipin sama vitamin D3, K2, magnesium, sama natoseranya sambil kakak melakukan evaluasi nih. Kalau lama-lama dengan diet ya, nggak mungkin nggak diet ya gengs. Kalau misalnya kakak udah diet oke, konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, dan natoseranya oke, baru kakak boleh melepaskan pelan-pelan dari amlodipinnya. Misalnya dosisnya tuh dikasih 10, turun jadi 5, nanti turun jadi 2,5 gitu, lama-lama lepas gitu ya kak. Pertanyaannya, apakah vitamin D3, K2, magnesium aku tambahin natosera ya ibu? Karena kalau lebih cakep gitu kalau ada natoseranya, itu bisa menggantikan amlodipin, betul, bisa gitu. Cara kerja mereka tuh sama, tujuannya itu tuh sama. Tapi berdasarkan pendapat aku adalah vitamin D3, K2, magnesium, dan natosera itu jauh lebih ringan efek sampingnya daripada si amlodipin. Sesuai selera, mau obat medis yang terjangkau silahkan, mau pakai suplemen lebih aman tapi mahal dan lama jalannya, ya silahkan. Aku kembalikan lagi ke ibu maunya yang mana. Begitu juga dengan captopril ya. Jadi itu captopril itu dikasih karena dokter SPJP-nya itu pengen meregulasi bagaimana dari sistem renin-angiotensin. Nah, sistem renin-angiotensin itu harus diatur nih kak, biar kakak tidak terjadi hipertensi. Makanya dikasih obat captopril. Nah, obat captopril ini cara kerjanya juga sama seperti vitamin D3, K2, dan magnesium. Vitamin D3 itu dapat membantu regulasi dari sistem renin-angiotensin. Kok obatnya beda tapi vitamin D3 sama magnesium juga dong ujung-ujungnya gitu? Betul, karena semua sel dalam tubuh kita itu membutuhkan vitamin D3. Jadi vitamin D3 itu bisa kerja kemana-mana kak. Sebagai calcium channel blocker dia bisa, sebagai captopril dia juga bisa gitu. Karena dia punya, semua sel kita perlu vitamin D3. Begitu juga dengan magnesium. Ingat, magnesium itu terlibat dalam 300 reaksi biokimia dalam tubuh kita, termasuk pengaturan dari kalsium dan pengaturan dari renin-angiotensin kita. Jadi, kalau mau sederhana, lebih sehat, sok atuh. Tapi kalau misalnya saat ini tekanan darah kakak lagi tinggi banget, saran aku adalah kombinasikan dulu dengan obat medis. Kenapa? Karena kalau misalnya oke dom, saya mau konsumsi vitamin aja dah gitu, kayaknya lebih aman vitamin itu ya dom gitu, tapi kakak nggak memperbaiki pola makan, itu nggak boleh ya kak. Harus pola makan yang utama. Sebelum kakak mampu mengontrol pola makan kakak, silahkan dulu kombinasi obat medis. Kenapa? Karena hipertensi yang tidak terkontrol terlalu lama itu dapat mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Daripada hipertensi kakak
tidak terkontrol terlalu lama, ginjal kakak bisa menurun, lebih baik kakak mengkombinasikan dulu ya sambil berrajin berpuasa dan berolahraga. Tensi saya sebelum minum obat amlodipin rata-rata 140. Silakan Ibu Hijratul ya. Ingat ya teman-teman, sebangsa dan setanah air, kalau misalnya kalian ada masalah, kalau kalian gak ada masalah, sehat walafiat, vitamin D3-nya hanya 10.000 IU. Tapi kalau ada masalah, entah itu hipertensi, entah itu diabetes, entah itu jantung, entah itu stroke, pokoknya naikin minimal 20.000 IU. Untuk hipertensi, untuk vitamin D3, nah sekarang aku mau ngejelasin jenis-jenis suplemen dulu ya. Aku udah berjuang keras ya untuk nggak tidur, tapi kok aku ngantuk banget ya. Teman-teman, aku nggak lama lagi ya, punten ya. Teman-teman nih ya, aku punya suplemen vitamin D3 yang aku rekomendasikan adalah siapa ini? Dari Naturbell. Vitamin D3-nya dari Naturbell ini sifatnya soft gel. Kalau soft gel itu berarti larut dalam lemak. Vitamin D3, vitamin A, D, E, sama K itu merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Jadi akan lebih baik kalau misalnya dia bentuknya tuh soft gel karena udah didesain larut dalam lemak. Tapi kekurangannya adalah vitamin Naturbell yang larut dalam lemak ini tidak boleh dikonsumsi kalau kalian punya alergi kacang. Kalau kakak-kakak di sini, ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang alergi kacang, jangan konsumsi si Naturbell, konsumsinya si kapsul aja. Aduh dom, saya nggak yakin saya alergi kacang atau enggak. Kalau nggak yakin, kapsul. Kemarin ada pasien beli Naturbell, katanya dia nggak alergi, tapi ternyata setelah konsumsi kok jadi nggak nyaman ya di perut dom, jadi kembung. Mungkin aja itu ada alergi kacang tapi tidak terdeteksi. Kalau kakak mau aman, damai, sentosa, nggak ada alergen, pakainya yang kapsul. Tapi kalau kakak yakin, seyakin-yakinnya, silahkan konsumsi yang soft gel, ya kak. Hipertensi 20.000 IU, gengs. Hipertensi 20.000 IU. Vitamin D3K2 bisa dikonsumsi di pagi hari dan malam hari. Ini ada perbedaan pendapat ya teman-teman. Kalau dari sisi aku adalah aku setuju dengan keduanya. Aku setuju vitamin D3 dikonsumsi di pagi hari dan di malam hari. Kalau misalnya contoh nih ya, kakak saya nyoba konsumsi vitamin D3 di pagi hari setelah sarapan berlemak gitu ya kak. Terus tiba-tiba kakak habis konsumsi vitamin D3 di pagi hari, kakak jadinya tuh ngantuk terus ya kak. Nah berarti kakak nggak cocok nih minum vitamin D3 di pagi hari, minumnya di malam hari. Tapi kalau misalnya kakak coba minum vitamin D3 sebelum tidur gitu, lah kakak setelah minum vitamin D3 sebelum tidur, lah kok malah nggak bisa tidur dong, berarti kakak nggak cocok minum di malam hari gitu. Silahkan disesuaikan dengan kondisi tubuh kalian, toleransinya tuh yang mana ya geng. Vitamin D3K2, aku juga punya vitamin D3K2 yang 5.000. Sebenarnya sih ya, kalau 5.000 itu dosis untuk anak 17 tahun sampai 18 tahun.